Salam, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu baik. Jumpa lagi bersama saya pagi hari ini dalam Matetes Ministry Channel. Saya ingin membagikan firman Tuhan renungan Prapaskah di hari ini, Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Biar kiranya Tuhan Engkau disenangkan, dimuliakan melalui kehidupan kami yang kosong dan terbatas ini. Bapa, hari ini kembali kami memperingati hari Jumat Agung, hari penderitaan dan kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami umat manusia. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini dari Markus pasal 15 ayat 20 berkata, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Penyaliban merupakan hukuman yang paling keji pada masa Yesus. Tidak heran ketika hukuman ini harus dijatuhkan kepada Yesus. Rangkaian penghinaan yang kejam pun dikerjakan secara sistematis sampai pada penyaliban Yesus di atas bukit Golgota. Yesus disalib bersama dengan dua orang penjahat, yang satu di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanan Yesus. Persis seperti yang kerap kita jumpai pada lukisan Yesus disalib. Tiga orang ini sama-sama dijatuhi hukuman mati. Meski demikian, ketiganya memiliki sebutan yang berbeda dalam kematian mereka. Mengutip dari tulisan Pendeta Stephen Tong dalam bukunya yang berjudul Kristus Menelan Kuasa Maut, maka ketiga sosok di atas memiliki sebutan seperti berikut. Yang pertama, mati di dalam dosa atau die in sin. Yang tengah, mati untuk orang berdosa atau die for sin. Dan yang ketiga, mati terhadap dosa, die to sin. Inilah perbedaannya. Penjahat yang pertama mati di dalam dosa. Yesus yang di tengah mati untuk orang berdosa, dan penjahat yang kedua mati terhadap dosa. Pendengar setia Matetes Ministry, di mana posisi kita sekarang ini ketika kita merenungkan akan penderitaan Yesus Kristus melewati jalan Via Dolorosa sampai ke puncak bukit Golgota. Apakah kita seperti penjahat yang mati di dalam dosa, ataukah kita seperti penjahat yang dalam detik-detik terakhir
mengalami pengampunan dan bersama Kristus di dalam Firdaus. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 43 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tentu saja kita berharap seperti penjahat yang diampuni dosanya. Ketika kita diampuni, maka kita mati terhadap dosa. Dai Tusan. Hanya saja kita bisa mati terhadap dosa karena ada pribadi yang rela mati untuk orang berdosa, atau dai forsan. Kematian Yesus mengubah mati di dalam dosa menjadi mati terhadap dosa. Sebagai umat Tuhan yang dikasihi, kita akan menjalani peringatan sengsara atau kematian Kristus yang sangat mengerikan itu, di mana Ia rela mati untuk menebus dosa manusia. Memang sampai hari ini, hari kematian Kristus masih misterius, karena Alkitab baik secara implisit maupun eksplisit tidak memberikan penjelasan yang tegas. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa kematian Kristus itu real dan faktual yang tidak bisa dianulir lagi. Karena itu, pada pengeringatan kematian Kristus di atas kayu salib tidak pernah ditujukan pada harinya, tetapi pada Kristus yang telah mati sebagai korban yang sempurna untuk tebusan dosa dunia. Itulah sebutan Jumat Agung, sesuatu yang telah menggeser esensi dari korban Kristus yang sesungguhnya. Karena itulah Alkitab tidak pernah mencatat hari kematian Kristus, tetapi hari kebangkitannya disebutkan harinya, yaitu hari pertama minggu itu yang mengacu pada hari Minggu. Hari ini kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Biarlah kita tidak hanya mengingat Yesus yang tersalib dan mati di atas kayu salib, namun izinkan kuasa salib mengubah hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi semakin baik, menanggalkan kehidupan yang lama, dan sesungguhnya kehidupan baru itu akan datang atas kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh menjalankan hidup kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki sebagai umatnya. Mari hari ini kita merenungkan betapa Yesus Kristus rela berkorban untuk menebus setiap dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kiranya hari ini kembali kami boleh menghayati begitu besar karya keselamatan yang Engkau nyatakan bagi kami umat-Mu hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau begitu besar kasih-Mu terhadap kehidupan kami umat manusia, sehingga Engkau rela mati untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini kekal hingga hari Maranatha. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pendengar setia Matetes Ministry Channel, jika saudara diberkati melalui program YouTube ini, silahkan bagikan linknya
kepada orang-orang supaya mereka juga terberkati. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam.